Tapi yang paling sulit bagi kita, ini bagi kita sebagai pendidik yang paling sulit, bagaimana caranya menekankan seorang atau peserta didik supaya punya akhlak dan perangai yang bagus. Karena kata Imam Ghazali, tugas pertama bagi penuntut ilmu, bersihkan jiwamu, bersihkan hatimu, bersihkan dirimu dari kotoran-kotoran akhlak. Itu yang pertama. Ya, itu yang pertama, bersihkan akhlakmu, bersihkan jiwamu, bersihkan hatimu dari apa saja yang bisa menghambat masuknya ilmu ke dalam diri. Ilmu itu cahaya, dia nggak akan mau bertamu dalam ke kita kalau seandainya ada kotoran-kotoran yang bisa menolak ilmu menjadi masuk dan bersahabat dengan kita dalam tubuh. Nggak bisa. La yukzab al ilm, tidak mungkin ilmu diberikan Allah kepada orang yang dalamnya ada ruang hitam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu 'alad dini kullihi, arsalahu basyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah biiznihi wa sirajan munira. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman nafi'a warzuqna fahman jayyida fil laili wan nahar. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis samai wa huwas samiul alim. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, may yuridillahu bihi khaira yufaqihu fid din. Shadaqallahul azim. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur bahwa di waktu yang mulia ini Allah masih berikan kita nikmat sehat wal afiat, sehingga kesehatan yang Allah berikan kepada kita masih mampu kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah di waktu yang ijabah ini, mudah-mudahan apa yang kita niatkan, apa yang kita renungkan dan apa yang kita lakukan senantiasa dicatat oleh Allah sebagai nilai ibadah serta diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'assalam yang selalu kita lantunkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah, mari kita awali ta'lim kita di waktu yang mulia ini dengan membaca Ummul Quran suratul Fatihah. Semoga apa yang menjadi niat dan maksud dalam qalbu kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan sebab kita menuntut ilmu, mudah-mudahan Allah berikan kita ilmu yang menjadi hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihil kiram.
ثم إلى جميع إخوانه من الأنبياء والمرسلين وأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين العلماء العاملين والمصنفين المخلصين جميع الملائكة المقربين خصوصا سيدنا القطب الرباني والعارف الصمداني الشامدين عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونور ضلعه إلى حضرته خصوصا إلى مؤلف هذا الكتاب حجة الإسلام الإمام أبي حامد وإلى جميع والدينا وإلى جميع مشايخنا وأساتذتنا وأساتذتنا وأهل بيتنا وذرياتنا وطلابنا وطالباتنا وإلى جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ببركاتهم شيء لله لهم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولي. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi bi ulumi fid dharain amin. Rabbi yassir'in. Para jamaah sekalian yang insyaallah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bisa berkumpul atau ikhtilat kembali di tempat yang mulia dan juga waktu yang mulia, yaitu ba'da subuh. Harinya juga mulia, yaitu yaumul jum'ah. Tentu segala bentuk kebaikan yang kita kerjakan mudah-mudahan menjadi wasilah di hadapan Allah Subhanahu wa taala supaya kita menjadi orang-orang yang as-sabiquna fil khairat, orang-orang yang berlomba-lomba dalam menuju kebaikan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terlebih majelis ilmu itu seringkali dipuji oleh Rasulullah di dalam beberapa riwayat, "Idza marartum biriyadil jannah farta'u," kalau engkau melewati taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala maka mampirlah. "Wa mariyadul jannah ya Rasulullah," apa ada taman surga di alam dunia ini? Para sahabat bertanya kepada Nabi, Nabi menjawab, yang disebut dengan raudhah min riyadil jannah fil ardi, taman daripada taman surganya Allah di alam dunia ini adalah hilakuz zikr, halakoh, tempat berkumpul, tempat bertemu, bermuajahah, di mana kita saling ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dahulu banyak orang yang sholatnya mungkin tidak banyak-banyak di malam hari, tapi ternyata paginya bisa kita lihat asar daripada ibadahnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka suatu saat Rasulullah pernah ditanya, siapakah orang-orang yang punya hubungan baik bahkan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Jawaban Nabi, hum idza ru'u dzukirallah. Mereka adalah orang-orang yang kalau kita pandang wajahnya, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kalau kita ajak bicara, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang kalau kita ajak dialog, yang kita ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Hum idza ru'u dzukirallah. Makanya disebutkan dalam hadis yang lain, Nabi mengatakan, al-mar'u ala dini khalilih, bersahabat dan berkawanlah kepada orang, kepada teman yang bisa mempertanggungjawabkan agama kita. Artinya bagaimana kita beragama tergantung bagaimana teman dan sahabat kita. La tashab man la yunhiduka ilallahi haluh wa la yadulluka alallahi maqaluh. Jangan berteman, jangan berkawan, jangan bersahabat kepada orang yang ucapan, tindakannya tidak mengarahkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semua aspek dilihat oleh Rasulullah supaya paling tidak 5 pilar yang masuk dalam kategori maqasidus syariah itu bisa selamat jalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya nanti di akhirat ada 2 golongan. Ada yang disebut dengan ashabus sa'adah, kelompok di mana orang-orang itu berada pada jalan kebahagiaan yang mutlak. Jadi ada orang yang bahagia, ada orang yang menderita nanti. Ada kelompok yang disebut ahlus syaqawah, kelompok komunitas di mana nanti di hadapan Allah yang dia rasakan bukan kebahagiaan, tapi yang dirasakan penderitaan sampai menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau pilihannya hanya 2, kita tinggal pilih yang mana. Sering-seringlah ikhtilat dan ijtima, berkumpul dengan orang-orang soleh di tempat-tempat kebaikan.
Karena apapun yang kita lakukan, dimanapun tempat yang kita pijak untuk ibadah, insya Allah bersaksi di hadapan Allah bahwa kita adalah termasuk golongan orang-orang yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka bersyukur, jadi kita dikasih sehat, dikasih panjang umur, dikasih kesempatan bisa kita gunakan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satu bukti syukur kita adalah kesehatan ditasarufkan untuk menuntut ilmu. Itu yang penting. Salah satu bentuk syukur nikmat kita adalah apa yang Allah berikan dari segi waktu, kesehatan, fisik kita juga sehat, semuanya diperuntukkan untuk menuntut ilmu. Kenapa? Karena ilmu modal awal untuk seseorang ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya waktu Pak Haji Haidir hubungi saya, ini sekalian tasyakur, katanya tasyakuran wisuda. Saya pagi ini pengen bahas masalah wazaiful ilm aja lah. Ya, saya akan bahas tentang tugas-tugas para penuntut ilmu paling tidak ya. Tugas-tugas para penuntut ilmu, apa yang harus dikerjakan, persiapannya apa, kemudian juga apa yang harus dijauhi. Jangan sampai kita sebagai thalibul ilm, orang yang mencari ilmu ini salah jalan sehingga niatnya jelek, yang lahir bukan ilmu yang menjadi hidayah, malah menjadi malapetaka. Jadi ilmu itu bukan ilmunya yang salah, tapi pertanggungjawaban ilmunya yang salah. Karena yang masuk KPK itu bergelar semua, Bang. Yang ditangkap polisi, yang tangkap KPK itu orang yang sekolahnya tinggi-tinggi, bukan orang yang lulusan SD, bukan. Yang begitu mah paling ngambil sendal doang di masjid yang begitu. Tapi kalau yang bergelar tinggi-tinggi itu masuknya ya elit yang kesana-sana itu. Ternyata bukan ilmunya yang salah, nggak mungkin mereka belajar itu salah. Niatnya yang salah. Kalau ilmu tidak berimplikasi pada kesalehan pribadi, pada kebagusan secara personal, maka yang harus dikoreksi adalah niat awal dalam menuntut ilmunya. Karena ilmu itu cahaya, ilmu itu karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun yang Allah berikan kepada kita itu ilmu yang hanya bernilai sangat sedikit. Wa ma utitum minal ilmi illa qalil. Tidaklah aku berikan kepada kalian kecuali yang aku berikan ilmu dari aku adalah ilmu yang sedikit saja. Jadi secara teologi, secara akidah, sebetulnya beberapa sudah saya singgung. Jadi Allah mempunyai sifat yang namanya alim, bukan alim tapi alim. Ya, ada ya setelah lam. Artinya zat yang maha mengetahui. Apakah manusia juga sama bisa mengetahui? Bisa. Tapi perbedaannya, mengetahuinya Allah bersifat mutlak, mengetahuinya manusia bersifat nisbi. Mengetahuinya Allah tidak berbatas, mengetahuinya manusia dibatasi. Mengetahuinya Allah tanpa usaha, mengetahuinya manusia harus belajar sampai kuliah. Itu namanya proses. Laisal mar'u yuladu aliman. Tidak ada orang yang lahir langsung alim, langsung pintar, tidak ada. Laisal mar'u yuladu solihan. Tidak ada orang lahir dari rahim ibunya itu langsung dalam keadaan soleh, tidak. Artinya ilmu yang maha mutlak hanya dimiliki Allah. Ilmu yang dengan konsep tadrij atau berangsur-angsur, dengan sebuah proses dari tidak tahu menjadi tahu, itulah yang disebut dengan ilmul makhluk atau ilmunya makhluk. Nah, kita harus paham dulu perbedaan ini, karena banyak sekali yang kadang-kadang sudah mengerti ilmunya tapi malah tidak bersifat proporsional, bukan profesional, proporsional, nggak ngerti porsinya. Yang bukan ahlinya malah dia bicara, yang bukan ahlinya malah dia komentar, yang nggak ngerti persoalannya malah dia bercakap. Yang ini berarti orang berilmu tapi tidak ahli ilmu. Ilmunya bukan mengantarkan kepada maslahat, malah membinasakan dia di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya ingin awali dengan pendapat para ahlul manatikoh, ya. Kalau ahli fikih namanya al-fuqoha, kalau dalam bahasa Arab ahli fikih. Kalau ahli tauhid namanya al-mutakallimun, ya. Bukan ahlu tauhid, bukan. Ahli akidah disebutnya al-mutakallimun, ulama-ulama yang mendalami ilmu akidah.
Ada lagi ulama yang mendalami ilmu metodologi hukum fikih, namanya al-usuliyun. Ada ulama yang mendalami ilmu gramatika bahasa Arab, namanya an-nuhat wan nahwiyun. Ada ulama yang ahli dalam bidang bahasa, namanya al-lughawiyun. Itu beda-beda, penyebutannya beda-beda. Ada ulama yang ahli dalam bidang falsafah, al-falasifah. Ada ulama yang ahli dalam bidang ilmu logika, namanya al-manatikoh. Ada ulama yang ahli dalam bidang ilmu tasawuf, namanya al-mutasawwifun atau as-sufi. Jadi penyebutannya berbeda-beda. Nah, saya ingin awali sebetulnya yang dimaksud dengan ilmu itu bagaimana. Kita udah tahu dulu bahwa ilmunya Allah dengan ilmu manusia jauh berbeda, jauh. Jangan samakan. Jadi jangan sewaktu-waktu ada orang yang berilmu atau menuntut ilmu merasa ilmunya mutlak. Itu dia sedang menunjukkan kebodohan yang sesungguhnya. Jahlun mahdun. Salah satu bukti orang yang bodohnya kelihatan, kata Imam Ghazali, apa aja ditanya bisa jawab. Ya, apa aja ditanya bisa jawab. Itu bukan bukti pintar, itu bukti kebodohan yang nyata, kata Imam Ghazali. Mana mungkin bisa menjawab semua? Karena manusia secara kualitas pasti berbatas. Pengetahuannya berbatas, usianya terbatas, waktunya terbatas, kesempatannya juga terbatas. Pasti ada sesuatu yang dia tidak tahu. Ini semuanya dijawab. Wa hadza dalilu jahlin mahdin. Inilah bukti atau dalil kebodohan yang mutlak. Kalau ada orang kayak begitu sekarang, ya jangan diucap, jangan. Kita berantem, ya. Biarin aja. Nah, yang penting kita sebagai penuntut ilmu harus tahu rambu-rambunya. Ya. Allah yang ilmunya mutlak, kita yang ilmunya nisbi relatif, kadang tahu, kadang kagak, kadang tiba-tiba malah hilang semua yang ada di kepala. Jadi harus sadar diri. Kalau kita sudah tahu kualitas ilmu kita, maka renungi betul apa sih sebetulnya yang dimaksud dengan ilmu. Sesuatu yang bisa didefinisikan itu sesuatu yang berbatas. Saya ulangi, sesuatu yang punya pengertian dan definisi itu hanya sesuatu yang sifatnya terbatas. Berarti kita akan masuk pada pengertian ilmu manusia, bukan ilmu Allah. Kalau ilmu Allah la yu'arraf, tidak bisa didefinisikan. Kenapa? Karena Allahnya mutlak, ilmunya mutlak, maka nggak masuk dalam akalnya manusia, nggak masuk. Sesuatu yang bisa dijadikan pengertian atau definisi hanya sesuatu yang bisa dibatasi secara pemahaman. Itu saja udah. Makanya dalam ilmu mantik ada persoalan pembahasan ta'rif atau definisi, namanya salah satu kaitannya adalah al-jami'u wal mani. Definisi itu harus ada cakupan, harus ada batasan sehingga mudah difaham. Mari kita lihat. Apa kata para ahli manatiko? Kenapa saya ngutipnya dari ahli mantik? Begini Pak. Semua ulama, bahkan hampir mayoritas ulama mengatakan induknya segala ilmu, induknya segala ilmu adalah ilmu logika. Induknya segala ilmu. Kenapa begitu? Yang paling dekat dengan manusia akal, mana lagi? Mana lagi coba? Yang paling dekat dengan manusia adalah akal. Mari kita lihat definisi syariat yang didefinisikan oleh para ulama. Yang disebut syariat adalah sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada manusia, baik bersifat perintah atau larangan, lizawil ukulis salimah. Jadi kewajiban larangan dari Allah diperuntukkan hanya untuk orang yang punya akal sehat. Saya ulangi, kewajiban dari Allah baik sifatnya perintah atau larangan itu hanya diperuntukkan untuk orang-orang yang punya akal sehat. Karena Nabi pernah bersabda, la dina liman la aklalah. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Orang yang gila tidak wajib sholat. Orang yang gila tidak wajib puasa. Orang yang gila tidak wajib haji. Orang yang gila tidak wajib zakat. Orang yang gila tidak wajib akad jual beli. Kenapa? Tidak ada tempat khitab perintah Allah. Apa? Akal manusia. Maka kata ulama, yang paling dekat dengan manusia akal.
Akal inilah yang nanti jadi modal utama manusia itu menyerap ilmu. Selain dari indrawi. Kenapa saya bilang akal, Pak Ustadz? Manusia kan punya mata, punya kuping. Ya udah, bukan cuma manusia, kebo juga punya, Pak. Kambing juga punya. Persoalannya, Bapak mau disamain sama kebo apa enggak? Kalau nggak mau disamain, maka yang paling dekat dengan manusia bukan empirik, bukan panca indera, tapi akal manusia. Kita lihat pengertian ilmu dari pandangan atau sudut pandangnya para ahli mantik atau ahli ilmu logika. Bapak jangan kemudian bicara, soalnya banyak sekalian yang bicara, Pak Ustadz kalau belajar ilmu logika haram ya. Belajarnya apa namanya, ini kan dilarang Allah apa segala macam. Mana ada dilarang Allah? Mana dalilnya? Yang ada Allah menegur orang yang nggak pakai akal. Afala ta'qilun, afala tatadabbarun, afala tatafakkarun. Tunjukin di saya mana dalil yang dilarang. Ada dalil sorehnya yang jelas? Gak ada. Kalau ulama si A, Ibnu Solah, atau ulama si B, Imam Nawawi, atau ulama C, Imam Syafi'i, dalam tanda kutip melarang belajar ilmu logika dan falsafah, itu subjektif. Saya ulangi, itu subjektif. Dan itu banyak faktor, Pak. Saya kemarin baru ceramah di Cipondo Makmur loh. Pak Haji Syahroni yang DPRD Banten itu ngundang saya. Kiai, besok ceramah di masjid dekat rumah saya. Kenapa? 30 tahun nih masjid nggak pernah muludan katanya. 30 tahun dari saya kecil di masjid nggak pernah muludan. Saya masuk masjid selalu dicekal. Nah sekarang saya jadi penasihat masjid, saya adain muludan udah 2 tahun. Sebelumnya Imam Syahroni, sekarang Kiai ceramah di sini katanya. Singgung tuh yang sering nyinggung begini nggak boleh, marhabanan nggak boleh, begini nggak boleh. Karena sempit, cara berpikirnya sempit. Orang tuh semakin luas wawasannya, semakin biasa dengan perbedaan. Saya ulangi, orang semakin luas wawasannya, semakin terbiasa dengan perbedaan. Yakinlah perbedaan itu pemberian Allah, niscaya dari Allah. Yang pengen beda Allah atau kita? Jawab, ini belum sarapan apa? Yang pengen beda Allah atau kita? Allah yang pengen, bukan kita. Allah yang pengen. Dari bapak lahir itu juga memang Allah ciptakan, Allah buktikan perbedaan. Abang dengan adik beda muka, ya mirip sih mirip, gendernya, jenis kelaminnya beda, wataknya beda nggak? Anda jangan menuntut sama. Berarti Allah nggak bisa dong Pak Ustadz? Bisa, sangat bisa Allah ciptakan semua sama. Tapi Allah pengennya beda bagaimana? Kalau Allah pengennya beda, Anda jangan permasalahkan perbedaan. Itu semua datang niscaya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang tuh bisa timbul mahabbah, kecintaan yang sesungguhnya karena perbedaan, bukan persamaan. Jadi kalau ada calon pengantin ngomong, kita kayaknya memang jodoh banyak yang sama, itu goroh. Itu modus. Itu modus sama perempuan. Kita kayaknya banyak yang sama. Bohong. Justru karena beda timbul percintaan. Timbul kasih sayang. Lita'arofu, supaya saling kenal. Saya satu kamar, nginep di klat. Ya, misalnya dengan sesama peserta. Nah, satu kamar sama-sama Betawi, nggak mungkin saya tanya. Betawi doyan jengkol, emang doyan nama jengkol mah. Kecuali kalau satu kamar saya orang Betawi, dia orang Kalimantan, pasti saya tanya di Kalimantan makannya apa ya khasnya. Karena beda, jadi pengen tahu. Masa begitu aja nggak perlu kuliah, Bapak paham kok. Nggak perlu Bapak pakai kuliah tinggi-tinggi yang begitu paham. Tapi kenapa alergi dengan yang beda? Kalau di sini di Al-Barkah masih ada jamaah yang alergi dengan yang beda, jangan sholat di sini. Ngapa gue yang galak? Lah saya ngajarin ilmu loh Pak, bukan fanatik. Saya kuliah tinggi-tinggi ngapain fanatik? Saya ngajarin ilmu. Makanya yang begini jangan. Jadi saya selalu diajarkan orang tua, yang waktunya kalem, yang waktunya ngomel. Karena ini bicara persoalan ilmu, bukan fanatik, bukan. Bukan persoalan fanatik, Pak Ustadz mah wajar, Syafi'i mobilnya aja ada lambang NU. Dibilang, lah apa kaitannya? Saya bicara ilmu, bukan bicara fanatik. Yang jelek saya sampaikan jelek. Gitu loh. Orang saya juga diundang Muhammadiyah kok ceramah.
Orang Muhammadiyah Kebayoran Lama nelpon saya, Pak Ustadz, ceramah nih, ceramah ngapain? Targhib Ramadan katanya, sekali Isra Mi'raj. Lah, Muhammadiyah nggak ada Isra Mi'raj? Iya. Bapak emang nggak tahu saya orang NU? Tahu aja kata. Kan enak, maksud saya begitu. Ngapa sih pakai perkelompok-kelompok? Nah yang begini nih biasanya dulunya sekolah nggak ngikut kelompok pramuka, pas keluar baru ngikut, begitu jadinya. Aduh ampun, kata saya. Ini kita bicara ilmu loh. Yang kita bahas ini persoal orang yang sedang melanjutkan proses pembelajaran, bahkan sampai lulus strata 1. Itu artinya orang berproses dalam mencari ilmu. Jangan jadi penuntut ilmu yang suka melaknat. Nabi tidak pernah diutus melaknat manusia. Nabi diutus merahmati seluruh alam semesta. Kalau kita ngaku umat Nabi, ikuti jejak Nabi. Nabi siapa? Nabi Nusantara yang kita ikutin, yang tukang nyalain orang. Nabi siapa? Masya Allah, Nabi Bogor. Mana? Nabi yang mana? Tunjukin di saya Nabi yang mana yang Anda ikuti. Kalau Anda masih melaknat orang, masih mencaci maki orang, masih sering menyalahkan orang lain, hanya karena Anda beda pendapat, yang mana? Nabi mana yang Anda ikuti? Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Bahkan kata Allah, wa ma atakumur rasulu fakhuzu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang datang dari seorang nabi ambil yang bagusnya. Apa yang dilarang oleh nabi jauhi sejauh-jauhnya. Kenapa saya bilang yang bagusnya? Tidak semua perbuatan nabi wajib Bapak ikuti. Nabi boleh kawin lebih dari 4, Bapak jangan. Diamuk bisa. Kalau Nabi boleh kawin lebih dari 4, Bapak jangan. 1 aja repot. Gitu. Kalau Nabi mah boleh, itu namanya hukum khusus. Namanya hukum tahsis. Hukum yang hanya boleh dilakukan Nabi, tidak boleh dilakukan umat. Itu kalau ngaji usul fikih begitu. Jadi mahamin Quran clear, objektif, sesuai ilmu. Ini kita balik lagi. Kopi adem dah nih. Kemana tuh tadi? Maaf ya Pak, jika tante Sadimu kalau ngajar galak. Bukan begitu, bukan. Emang orang gondrong kalau ngomong kayak orang gegawakan begini, kayak orang ngomong. Padahal mah hatinya Hello Kitty Pak. Gitu. Saya kalau ngomong pelan-pelan takut mengheningkan cipta, itu doang. Udah keras aja masih ada yang nunduk, gimana sih? Apalagi ngomong pelan-pelan. Saya diajarkan orang tua dari dulu begitu. Jadi kalau ngomong sama santri pelan banget nih begini, ya elah aja pules. Apalagi bangunin santri tidur, kan santri mah kalau ngaji kadang-kadang guru baru salam, assalamualaikum, berbuka kitab, qolal mu'allim, udah begini nih, palanya udah nempel di meja. Kalau bangunin santri jangan begini, bangun nak, jangan. Lembut amat lu kayak wadon bangunin begitu. Santri mah jangan begitu, jewer kupingnya, unyang-unyang palanya, beng, beng, abis itu siram seember, insya Allah bangun. Karena kalau bangunin cuma begini, dia pindah, di sono tidurnya, pindah lagi. Tadi sono tidurnya, ya, emang gua dulu kan hatam jadi santri, paham. Dibangunin di sini, ya saya tidur lagi di jemuran, begitu. Enak aja, belum tuntas tidur, begitu. Ini para jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini saya kasih gambaran umum dulu ya. Saya kasih gambaran umum dulu. Makanya saya kemarin tuh ceramah rada-rada, karena ada kiai sepuh juga di situ, Kiai Abdurrahman. Terus juga ada kiai. Ini nggak apa-apa saya bicara belak-belakan saja, kata Pak Dewan. Kagak apa-apa kiai, kata bicara aja. Ya saya bicara. Das. Sampai kata orang, karena ada teman saya hadir, kata itu jadi kata yang ini kena, yang ono kena, ya ini biar gue libas semua, biarin. Kata saya, lu ngaji makin lama ngaji makin parku aja, biar woles, biar hatinya lapang. Jadi semakin banyak ngaji hatinya semakin lapang, itu yang bener. Semakin tidak hasad, semakin baik, semakin senyum sama orang lain. Ketemu orang cemberut aja, dia punya utang apa-apa. Nah, ini kadang-kadang kita jadi semakin ngaji semakin hasad, salah. Berarti salah niat ilmunya, salah ya. Para jamaah sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala. Saya kutip dari Mukhtasar Ihya Ulumuddin Imam Al-Ghazali. Ya, Imam Ghazali ini top Sayyidul Musannifin, penghulunya para pengarang kitab. Kata Imam Ghazali, paling tidak bagi para penuntut ilmu ini saya nasihat umum saja, termasuk saya umum saja ya. Bagi para penuntut ilmu paling tidak ada 7 hal yang mesti dijaga. Ada 7. Saya demen nih kalau yang ngaji-ngaji bawa buku, bawa pulpen, karena yang disebut dengan ta'allum ngaji ya begitu. Kalau bapak tuh cuma duduk doang dengerin, namanya gugurin kewajiban.
Ya, namanya gugur. Kalau definisi menuntut ilmu tuh begitu. Tapi Pak Ustadz boleh nggak begini ngaji doang dengerin segala macam? Ya boleh sih, kan udah tinggal nunggu doang kan. Maksud saya begitu, biar habis kalau disuruh mikir-mikir ya udah expired saja. Jadi daripada nongkrong gak jelas kan begitu. Cuman saya harus jujur, yang disebut belajar menuntut ilmu paling tidak ada upaya. Entah upaya memahami atau upaya menulis. Ya. Bukan cuman gugurin kewajiban doang, bukan. Kalau begitu mas sholat juga banyak yang begitu, gugurin kewajiban. Ya, supaya ilmunya jadi cahaya al ilmu nurun wa nurullah la yuhdalil as. Yang pertama kata Imam Ghazali, tugas para penuntut ilmu nggak ada batasnya Pak, nggak ada batasnya sampai masuk liang lahat, nggak ada batasnya. Ya, tidak ada batasnya menuntut ilmu. Silakan kapan saja dengan siapapun kita bisa belajar. Yang pertama, taqdimu toharotin nafs an rozailil akhlak. Sebelum menuntut ilmu, pastikan kita punya perangai, punya akhlak yang baik. Santri ketika baru masuk ke pesantren, yang pertama didoktrin bukan ilmu. Kalau ilmu gampang Pak, mentransfer ilmu itu mudah sebetulnya. Kita hanya menyampaikan materi-materi, tinggal metodenya bagaimana, caranya bagaimana. Insya Allah murid mudah paham. Kalau memang otaknya atau akalnya rada encer, ya, rada pinter, gitu. Tapi yang paling sulit bagi kita, ini bagi kita sebagai pendidik yang paling sulit, bagaimana caranya menekankan seorang atau peserta didik supaya punya akhlak dan perangai yang bagus. Karena kata Imam Ghazali, tugas pertama bagi penuntut ilmu, bersihkan jiwamu, bersihkan hatimu, bersihkan dirimu dari kotoran-kotoran akhlak. Itu yang pertama. Ya. Itu yang pertama, bersihkan akhlakmu, bersihkan jiwamu, bersihkan hatimu dari apa saja yang bisa menghambat masuknya ilmu ke dalam diri. Ilmu itu cahaya, dia nggak akan mau bertamu dalam ke kita kalau seandainya ada kotoran-kotoran yang bisa menolak ilmu menjadi masuk dan bersahabat dengan kita dalam tubuh. Nggak bisa. La yukzab al ilm, tidak mungkin ilmu diberikan Allah kepada orang yang dalamnya ada ruang hitam. Tidak mungkin ilmu diberikan Allah kepada orang yang akalnya, yang pikirannya, yang hatinya itu banyak sesuatu atau disebut dengan an-nuqat atau tinta-tinta hitam. Kenapa? Ilmu cahaya, tidak mungkin yang hak bercampur dengan yang batil. Jadi kosongkan dulu sebelum menuntut ilmu, niatnya benar karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dalam satu riwayat, ini saya sampaikan saja, ini hadisnya lemah. Saya jujur loh, saya nggak, walaupun saya pengagum berat Imam Ghazali, tapi dalam beberapa hadis saya akui memang Imam Ghazali banyak mengutip hadis-hadis yang lemah. Tapi ini yang salah paham, ini yang orang tukang ngaji sama YouTube nih. Tidak semua hadis dhaif salah maknanya. Saya ulangi, tidak semua hadis dhaif maknanya salah. Bahkan tidak hanya dhaif, tidak semua hadis palsu salah maknanya. Ini lebih ekstrim lagi. Tidak semua hadis palsu maknanya salah. Saya kasih contoh deh. Makanlah sebelum lapar. Apa? Sebelum apa? Makanlah saat lapar. Gegarasnya kebanyakan itu ntar, maka syahwat malah. Ya. Berhentilah sebelum kenyang. Itu bukan hadis. Itu hadas. Itu bukan hadis. Ya. Siapa yang bilang hadis? Karena terlalu populer di kupingnya orang awam, jadi akhirnya Nabi kan bilang begitu. Nabi siapa? Babalu nabinya. Ngaji enggak? Cari di kutubus sita, kitab yang mana? Enggak ada. Tapi itu populer di kitab fikih biasanya. Tidak populer di kitab hadis, tapi populer di kitab fikih. Yang dituduh ulama fikih kagak paham hadis, bukan ulama fikih nggak paham hadis, elunya begeg. Ulama disalahin. Jangan salahin ulama, ente yang nuntut ilmu yang benar. Itu loh. Jangan gampang nyalahin ulama, jangan. Ulama udah bertahun-tahun ngaji, disalahin sama orang baru kemarin sore hijrah. Orang baru kemarin sore hijrah, baru kemarin sore sadar, nyalain kiai yang mondok dari kecil. Dasar kiai kiai pemerintah,
dasar kiai begini, masya Allah jadi penuntut ilmu baru kemarin sore congornya. Ya Allah, wal-iyazubillah min zalik. Nuntut ilmunya niatnya karena syaiton, bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Akhlak dijaga. Diam kalau tidak mampu bicara. Diam jika tidak pantas Anda bicara. Itu jadi ilmu, jadi cahaya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, jangan jadi sales lah, apa aja dia omongin. Diam-diam aja. Ya, masya Allah. Jadi Imam Ghazali pernah bilang, hampir beberapa hadis di dalam kitab saya itu saya konfirmasi dulu melalui Nabi Muhammad, gitu ya. Pas ini orang-orang hadis bilang begini, mana ada, kan beda alam. Imam Ghazali itu abad ke-5 Hijriah, Nabi Muhammad udah wafat abad ke-berapa Hijriah. Bagaimana konfirmasinya? Melalui mimpi. Lah, biasanya orang yang mimpi ketemu Nabi, itu biasanya orang yang ngerti Syama'il Muhammadiyah. Jangan nanti ada orang cerita sama bapak mimpi ketemu Nabi, bapak benerin aja, jangan. Ya, Syama'il Muhammadiyah itu berarti ngerti karakteristik Rasulullah, jalannya, bicaranya, mukanya, bagaimana cara berlarinya, bagaimana cara itu kan ada kitabnya itu. Syama'il Muhammadiyah, ya. Jadi kalau ada tetangga bapak ngomong semalam saya ketemu Nabi, ya, siram pakai kopi, Pak. Kenapa? Karena kalau dia belum hatam Syama'il Muhammadiyah itu goroh, itu bohong, harus pakai ilmu juga, ya, harus pakai ilmu. Nah, tidak semua hadis yang begitu salah, tidak. Nah, hadis itu hadis maudhu, palsu. Banyak yang disebutkan oleh para ulama bahwa hadis itu palsu. Yang tadi itu yang makanlah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang. Kalau udah tahu besok bapak jangan bilang itu dari Nabi, bilangnya riwayat, begitu ya, adab bersama, itu adab kepada Rasulullah. Kalau sudah tahu ya. Jangan gampang-gampang bilang ini hadis, ini hadas, ini apa, janganlah. Kalau udah tahu, uskut, diam. Atau kalau mau bapak ngutip sesuai dengan keterangan dokter, dia bilangnya begitu, jangan keterangan Nabi. Sesuai keterangan dokter, makan yang bagus adalah sebelum lapar, berhentilah sebelum kenyang, dan itu menyehatkan, ya, menyehatkan. Berarti itu kalamnya siapa Pak Ustadz? Kalamnya dokter, bukan kalam Nabi, kalamnya dokter, ya. Nah itu, ini hadisnya. Ada hadis begini bunyinya, ada riwayat begini bunyinya. Buniyad din, agama ini didirikan Allah ala nazofah, atas kebersihan. Agama ini didirikan Allah atas kebersihan. Maka apapun yang Anda lakukan, apalagi penuntut ilmu, bersihkan jiwamu, bersihkan akhlakmu dari kekotoran-kekotoran yang bisa menghalangi ilmu. Bebersih itu bukan hanya persoalan pakaian, tidak. Ya. Karena di dalam Quran bunyinya begini, innamal musyrikuna najas. Orang-orang musyrik itu najis. Najis apanya? Najis apanya? Bajunya? Bukan. Jiwanya, kolbunya. Berarti boleh nggak dia masuk masjid? Boleh nggak masuk masjid? Lo orang Obama aja masuk Istiqlal sih. Zaman guru saya, Profesor Ki Haji Ali Mustafa Yakub, imam besar Istiqlal sebelum sekarang, yaitu nuntun Obama masuk Istiqlal. Apa bodoh itu kiai? Awas jangan sembarangan deh. Setelah saya tanya, bapak boleh nggak sholat di gereja? Ya minta izin aja Pak. Kalau kehabisan tempat di Al-Barakah penuh, itu segala macam. Bapak kalau ke Istiqlal kan ada torongan itu yang torongan apa? Pak Haji yang baru, toleransi apa namanya? Torongan. Jadi langsung ke katedral. Ada terowongan begitu tuh kalau bapak ke sana. Boleh tapi makruh. Jangan, ya makruh. Kalau kagak buat ngapain ke sono sholatnya? Ya, di sini juga banyak. Di sini banyak, deket banget nih masjidnya, musola. Tuanya kemari lagi. Biasa aja udah, maksudnya jangan sampai ke sono-sono, jangan. Nah itu. Ya tapi secara hukum sebetulnya masih boleh saja. Cuman makruh saja karena itu tempat ibadah yang berbeda agama. Jadi yang disebut dengan najis itu banyak, ya, salah satunya adalah najis ruhaninya. Nah, penuntut ilmu tuh harus bersihkan niatnya karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ucapan ulama begini Bu, bunyinya Bu, orang yang punya tiga penyakit nih, hasad, ingetin ya, hasad tuh kalau bahasa kitanya apa? Dengki ya, dengki. Jadi orang beli mobil aja beli bodrek, begitu misalnya, puyeng palanya. Atau misalnya tetangga ngedak rumah aja beli baygon begitu atau apalah. Ya, yang kedua ujub.
Ujub tuh bangga diri. Ibadah saya yang keren. Cuma ibadahnya begitu. Ujub, ngomong dewek dalam dirinya. Itu namanya ujub, bangga diri. Yang ketiga, ria, mempertontonkan amal. Ya, bukan karena Allah tapi karena manusia, mempertontonkan amal kepada manusia. Nah, kata para ulama, orang yang punya 3 penyakit ini biasanya karena nuntut ilmu niatnya salah. Saya ulangi, orang yang punya 3 sifat ini biasanya karena ngajinya niatnya bukan karena Allah. Jadi kalau sekarang kita makin ngaji tapi makin punya sifat begitu, fix itu salah dari awal niatnya. Dari awal niat nuntut ilmunya salah. Jadi benerin niatnya murni karena Allah Subhanahu wa taala. Ada yang tanya ke saya, Pak Ustadz, saya kan belajarnya teknik. Pak Ustadz, saya kan belajarnya politik di kampus. Semua ilmu dari Allah. Emang dari mana? Semua ilmu datangnya dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Cuman ada ilmu yang sifatnya fardu ain, ada ilmu yang sifatnya fardu kifayah, ada ilmu yang sifatnya mubah, ada ilmu yang sifatnya haram untuk dicari, ya, bukan porsinya kita. Nah itu tinggal pilih saja, itu satu, ya. Jadi saya mengajak betul Bapak datang kemari ke Masjid Al-Barkah setiap Jumat. Itu betul-betul niatnya tolaban limardotillah. Kita niat menuntut ilmu karena Allah Subhanahu. Orang biasanya kalau niatnya menuntut ilmu bukan karena Allah, itu biasanya datang ke masjid-masjid hadiri pengajian cuman buat bandingin ustadz doang. Ustadz yang ini begini, ustadz yang ini begini, baru janilai dah. So pinter. Saya kadang-kadang mohon maaf. Saya kan di Masjid Kuba lebih dulu ngajar, Pak. Kata saya, itu mau penasehat masjid atau kagak, mau penasehat masjid atau tidak, saya lagi bicara, saya lagi ngisi materi, malah ngomong macam-macam segala macam. Saya tegur, Pak Haji naik, saya turun, saya kasih mic-nya, saya gituin. Pak Haji naik sini ngisi pengajian, saya turun, saya liatin, kagak berani. Makanya diem, Pak. Bapak ngundang saya bukan saya minta ngajar di sini, saya tamu. Bapak tahu kan, imannya orang tidak sempurna kalau tidak menghormati. Kan paham hadisnya, kenapa nggak dikerjain? Penuntut ilmu macam apa yang tidak menghargai tamu? Masya Allah. Nah ini yang kadang-kadang kita puasa saja, kalau ada tamu batalin puasanya, temenin kalau dia nggak puasa. Kalau puasa sunnah. Masya Allah. Anda mau soleh, betul solehnya, niatnya nggak akan hilang kok pahala puasanya. Itu kalau orang benar ngajinya, ya. Yang mana tuh? Yang kedua, kalau tenang aja, kalau nggak hatam nanti Jumat depan Pak Haji. Iya, kalau nggak undang lagi tempat lain, kan beres begitu. Emang apa sih? Yang kedua tuh satu dapat oleh-oleh satu ya Bu. Nah soalnya ada kuis tuh nanti tuh, kayaknya banyak juga tentengan tuh. Ya, yang kedua. Ayyuqallila ala iqahu wa yub'ida an watanihi hatta yatafarraga qalbuh lil ilm. Ketika menuntut ilmu, fokuskan, kosongkan keterkaitan dengan yang lain. Saya hakul yakin anak kita siapapun yang menuntut ilmu, kalau fokus pasti selesai kuliahnya, pasti selesai mondoknya. Banyak orang yang di tengah jalan menuntut ilmu berhenti karena terlalu banyak alaik itu. Nuntut ilmu bener, tapi banyak cantelannya gitu loh, banyak cantelannya. Menuntut ilmu karena ada teman sekelas, kuliah di sono karena ada begini. Kenapa ngikut begini? Karena ada. Jangan pakai karena. Nanti pertimbangannya banyak. Cukup satu, saya menuntut ilmu melawan kebodohan karena Allah Subhanahu wa taala. Biasanya begini beres kuliahnya. Beres. Jadi saya dalam catatan pribadi saya, anti saya itu kuliah sampai, kan ada orang kata, alhamdulillah Pak Ustadz saya kuliah S1 kenyang, berapa? 14 semester. Itu bukan kenyang, elunya PA. Kelamaan lu 14 semester, ngapain aja di kampus bulukan? Ngapain di kampus jadi donatur? Bayar mulu, lulus kagak kuliah, ya kan? Saya tahadusan bin Nikmah saja. Saya kuliah S1, Pak. Saya kuliah S1 itu 3,5 tahun. Itu sudah skripsi sudah oke. Kan normalnya 4 tahun. Ya.
Tapi beda urusan kalau misalnya ada ikut organisasi apa segini. Cuman kalau saya sih selalu bilang organisasi itu sifatnya sekunder. Nuntut ilmunya sifatnya primer. Jadi kalau bertentangan iza ta'arradu baina organisasi, apabila bertentangan antara organisasi dengan kuliah, maka kudimal kuliah. Dahulukanlah kuliah daripada organisasi. Itu yang penting buat saya. Jadi saya 4 tahun pas beres wisuda. Enggak lama-lama umur 21 saya udah selesai kuliah. Nah karena ngajar jenuh, begitu-begitu aja kata saya, ngajar bocah, namanya ngajar bocah ya di pesantren, jenuh, ya saya kuliah lagi. Punya duit? Enggak sih. Ya cuman yakin aja sama Allah kata saya. Udah begitu masa iya orang menuntut ilmu dibiarin begitu aja, susah banget, kagak. Saya yakin aja kalau ngaji ta'lim, orang selama menuntut ilmu di jalan Allah, rizkinya Allah yang jamin. Ya saya yakin aja begitu, beres. Umur 25 udah S2 saya. Umur 25. Sampai waktu sidang tesis kata dosen saya, berapa umur kamu? 25. Udah nikah? Belum. Masya Allah, Jakarta saya dulu S2 udah punya anak 2 Jakarta. Lah kamu juga tahu nikah aja belum Jakarta begitu. Umur segitu. Jadi saya udah 26 udah jadi dosen. Ini mah tahadusan binikmah, barangkali nyontoh, nggak nyontoh ya nggak apa-apa. Kagak nyontoh. Nah, saya kuliah S3 3 tahun setengah. Kuliah S3 bukan karena pinter, karena kagak mau jadi donatur. Bayar doang, lulus kagak nyari duit, nyempot-potan begitu doang. Jadi bagaimana caranya biar saya cepat lulus? Bukan kumlot, bukan, gak penting buat saya kumlot. Emang ukuran ilmu Anda manfaat di masyarakat apa? Kumlot. Saya kuliah nggak pernah kumlot, Pak, nggak pernah. S1 saya Jayyid Jiddan, S2 saya Jayyid Jiddan, S3 kata Buya orang tua saya, kali S3 malu kumlot, begitu bahasa dia. Alhamdulillah kumlot. 3,8 IPK saya. 3,8 ya ijazah S3 saya. Padahal itu bukan target saya, bukan, cuman karena ya pengen cepet-cepet lulus aja gitu ya. Ijazahnya orisinil asli. Perlu bukti bapak-bapak sekalian. Perlu bukti karena besok saya nyalonin presiden nih. Asli, silakan bapak jilat. Asli, jilat dicelupin pak. Ya asli. Saya kuliah tinggi-tinggi pak, ijazah doktor saya ada di lemari, ditaruh doang. Buat apa? Buat nakut-nakutin orang. Nih, begitu. Kan kagak, saya taruh doang, asli semua. Ya, iya. Mau dimasukin ke KPK, ke KPU, bodoh amat. Ya, jadi yang kedua kata Imam Ghazali, tolong jangan terlalu banyak cantelan dalam menuntut ilmu. Mungkin bapak-bapak baru awal memulai nggak apa-apa. Kok bapak ngajinya di sini? Kan misalnya di sana juga ada masjid, kenapa milihnya Al-Barkah? Di Al-Barkah menunya beda-beda. Nah, karena beda-beda, jadi saya rajin ngaji di Al-Barkah. Yang kedua, rokoknya gratis. Nah, begitu. Ya, yang ketiga, kopinya hitam, kalau di sana butek misalnya tuh. Ya tuh apalah gitu. Nggak apa-apa, itu namanya alakoh. Jadi ngaji nuntut ilmu masih ada cantelannya, yang lain-lain. Sebetulnya nggak boleh begitu. Murni saja karena Allah Subhanahu ma ja'alallahu lirajulin min qalbaini min jauf. Allah itu tidak mungkin tidak menjadikan seseorang tuh punya dua hati. Cukup satu hati saja. Kalau hatinya tahu satu, maka harus tahu hatinya hanya untuk siapa? Hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Awas loh, istri kita aja cemburu, wa kaifa Allah. Bagaimana Allah Subhanahu? Pasti maha pencemburu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga udah 3 biji aja. Yang ketiga, Allah yatakabbaru alal ilmi, jangan takabur. Sampaikan saja. Ya, watawasau bil haq, watawasau bis sabr. Ya, jangan Anda takabur kepada ilmu. Wala yata'ammaru alal muallim, jangan juga Anda rada-rada sedeng sama guru. Ini kadang-kadang murid sekarang sama guru ngeloncong, mana guru kadang-kadang nyentil begini jewer doang jikata hak asasi manusia apa? Iya juga kata lebay kata saya. Orang dulu kagak bisa ngaji, belajar Iqra make kainian segini, make kayu. Masya Allah, make cetar, pinter tuh. Coba sekarang yang katanya hak asasi manusia, pinter apa begeg? Malah dimanjain sama orang tuanya. Pak Ustadz, saya masukin anak saya ke pesantren, tapi saya minta tolong satu Pak Ustadz. Apaan Bu? Silakan, banyak juga boleh saya bilang. Satu doang Pak Ustadz, gak usah banyak-banyak. Apa? Jangan sentuh anak saya kalau bandel. Pengen bersetempeleng emaknya. Bukan anaknya, emaknya saya tempeleng. Lu bawa pulang anak lu sekalian. Gak usah ngaji di sini, saya bilang begitu.
Apa-apaan begitu. Orang dulu kenapa berhasil, Bu? Kenapa berhasil, Pak? Orang dulu karena ridho anaknya diserahin kepada guru. Pak Kiai, ini anak saya titip. Terserah Pak Kiai mau diapain, saya ikhlas, saya ridho. Biar dia pulang bisa doain orang tuanya, biar dia pulang bisa ingat saya, biar dia pulang saya udah nggak ada masih ingat kuburan emaknya. Itu doang Pak Kiai. Gak apa-apa nggak jadi ustadz, gak apa-apa nggak jadi kiai. Yang penting jadi orang yang benar, jalannya selamat di hadapan Allah. Saya ridho, saya ikhlas, terserah Pak Kiai, pulang manfaat ilmunya. Lah anak sekarang, Masya Allah, saya kan di pesantren ngurusin bocah-bocah begitu. Wali santri sekarang sebakul gayanya, anak nggak boleh disentuh, anak nggak boleh diapain, apa-apa aja jangan. Itu yang bikin anak kadang-kadang berani sama guru. Hati-hati, awas loh. Ini pendidikan orientalis, ngajarin ke kita supaya begini hak. Coba cuma Indonesia yang kalau ada guru cium tangan. Kalau kampus di luar negeri manggil dosennya namanya doang. Bapak tahu Nadir Shah Hussein, profesor, anaknya pendiri PT IKI dan IIKI, itu kuliahnya di Australia sama Irlandia, Pak. S2 S3-nya. Dia pernah cerita, mahasiswa saya di Australia itu kalau manggil saya Nadir aja, kan songong itu. Kalau kita di sini, walaupun dosennya guru ekonomi, dosen ekonomi, tetap yang namanya mahasiswa kita, Pak. Kadang-kadang begini cium tangannya, Pak. Tetap loh, padahal bukan guru agama loh, guru ekonomi, bukan dosen agama, dosen politik. Tapi kalau mau pulang salim. Cuma di Indonesia, kita orang timur, Pak, lestarikan budaya menghormati guru, karena itu syarat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Makanya kata Imam Ghazali, jangan ta'amur kepada muallim. Yang kedua, jangan sombong kepada ilmu. Baru hafal 1-2 hadis menyalahkan orang awam. Jangan. Baru hafal 1-2 ayat menyalahkan orang awam. Jangan. Saya diajarkan guru nggak begitu. Yang betul menyampaikan, bukan menyalahkan, bukan merasa lebih besar dari orang yang belum mengerti. Laisa min akhlaqil mu'min at-tamalluk. Begitu kata Nabi dalam satu riwayat. Bukanlah akhlak orang yang beriman kalau dia suka tamalluk. Tamalluk itu apa? Tamalluk itu artinya suka berlebihan, suka bangga-bangga yang bukan porsinya kepada orang lain sehingga merendahkan orang lain. Wal-iyazubillah min zalik. Nah itu yang ya, pegang dulu yang 3 deh. Yang 3. Ya, yang pertama tadi harus bersihkan hatinya, niatnya karena Allah Subhanahu. Yakin Pak, kalau Bapak nawaitunya karena Allah, insya Allah tuh ilmu masuk ke dalam hati kita. Kalau ilmu sudah masuk, ilmu nanti yang akan jadi rem, ilmu yang akan menjadi hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sedikitkan kaitan-kaitannya dengan yang lain. Jangan ya, misalnya karena ini murni saja, ya Allah, saya nuntut ilmu karena Engkau, saya nuntut ilmu karena kewajiban, karena menuntut ilmu hukumnya fardu ain wajib, maka saya meniatkan untuk melaksanakan kewajiban saya kepadamu, ya Allah. Nah, itu niatnya begitu saja. Jadi jangan, ya Allah, saya niat nuntut ilmu bila jadi ustadz. Jangan, terus nggak jadi kecewa lagi. Ya Allah, saya nuntut ilmu jadi kiai. Jangan, terus nggak ada yang manggil kiai, ngomel ya. Jadi niatnya karena Allah Subhanahu. Saya mohon maaf, saya nggak dipanggil kiai ustadz, bodoh amat, nggak penting buat saya. Tapi kalau gelar saya nggak dipakai, saya capek loh kuliah. Sembarangan, asli loh ijazah saya. Kalau Bapak nggak manggil saya ustadz, bodoh amat, nggak penting saya. Manggil saya kiai, manggil Gus saja juga biar lebih akrab, nggak apa-apa, karena santri saya manggil saya Gus. Tradisi orang NU begitu. Tapi kalau gelar saya kagak dipakai, Masya Allah, saya capek-capek. Sini lu ngerasain dulu kuliah doktor deh. Bagaimana dicekeknya sidang promosi, coba. Dimalu-maluin orang kalau kita salah jawab sama profesor, segala macam, susah, capek. Ya, itu bukti penghormatan terhadap proses pembelajaran manusia. Kalau soal kiai ustadz mah saya kagak ngambek, nggak dipanggil juga nggak ngambek, insya Allah nggak Pak Haji. Misalnya, tapi saya akan ngambek kalau manggil lah no Ibnu. Nah kalau begitu ngambek saya. Emang gue teman lu apa? Gitu. Itu aja para jamaah sekalian, mari kita baca Fatihah. Mudah-mudahan Allah karuniakan kita ilmu yang bermanfaat. Allah karuniakan kita ilmu yang menjadi cahaya dari Allah Subhanahu wa taala, ilmu yang membimbing kita sehingga kita menjadi orang yang betul-betul ada dalam jalan Allah Subhanahu wa taala. Doakan juga buat anaknya, Pak.
hari yang insya Allah mau diwisuda. Mudah-mudahan Allah karuniakan ilmu yang bermanfaat dan juga senantiasa ilmunya bisa banyak diamalkan, bermanfaat, apalagi bisa melanjutkan lagi, luar biasa ya. Itu Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma fiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.